Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ya Tuhan kami percaya. Dari Matius pasal 9 ayat 28 dikatakan demikian. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca boleh memberikan inspirasi dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan sebagai manusia seringkali kami meragukan akan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berbicara, membuat kami memiliki iman percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Berikan kami hikmat untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu ciri khas manusia adalah berpikir rasional atau logis, yaitu sesuatu yang dapat diterima apabila hal itu masuk akal. Jika sakit secara logika yang harus diobati atau menggunakan sarana tertentu. Mata seseorang yang sudah buta, apalagi sejak lahir, tentu bagi kita secara logika tidak mungkin bisa melihat lagi. Namun bagi kita yang percaya kepada Allah, itu bisa mungkin, karena kita percaya bahwa Allah itu bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kisah Tuhan Yesus yang kita baca dengan dua orang buta di atas, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ini adalah kisah yang hanya ditulis di Injil Matius. Ketika bertemu dengan dua orang buta, ada sebuah pertanyaan yang tak biasa yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada orang buta itu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan kedua orang buta itu pun dengan penuh keyakinan menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Pertanyaan Yesus tentu membuktikan bahwa banyak orang yang tidak percaya akan mukjizat. Kedua orang buta itu adalah orang yang istimewa sebab ia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ia bisa melakukan mukjizat dan menyembuhkannya, meskipun mereka tidak pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat karena jelas mereka adalah orang yang buta. Tentu mereka hanya mendengar dari kata orang saja sebelumnya. Namun demikian kita melihat bahwa orang buta itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kedua orang itu tidak dapat melihat secara mata jasmania, tetapi mata rohani mereka dapat melihat Tuhan dengan kebesaran kuasa-Nya, sehingga mereka percaya bahwa Dia pasti sanggup melakukan mukjizat kesembuhan. Karena memiliki respon hati yang benar, Tuhan Yesus pun bertindak untuk menjamah mereka. Jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Ayat yang ke-29-30. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen secara fisik tidak mengalami kebutaan. Mata jasmani mereka dapat melihat apapun, tetapi mata rohaninya buta. Tidak mampu melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang sedikit saja dihadapkan pada masalah atau kesulitan, mereka sudah diliputi oleh ketakutan, lupa bahwa Tuhan dapat memberikan pertolongan dalam hidupnya.
Bahkan sekalipun pernah ditolong Tuhan dengan mujizat, mereka lupa akan hal itu. Pemazmur menasihati, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada situasi-situasi sulit yang diperlukan adalah iman. Iman itu berarti percaya bahwa Allah sanggup menolong atau melakukan segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolong setiap kesulitan yang kita alami. Iman kita juga akan membawa kita untuk percaya bahwa hal yang baik dan dahsyat pasti akan terjadi. Iman membuka mata rohani kita sehingga kita dapat mempercayai bahwa Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang dahsyat, sehingga kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Mari kita belajar dari kedua orang buta ini, karena percaya kepada Tuhan Yesus, ia mengalami mujizat, pertolongan, kesembuhan. Biarlah hal yang sama kita miliki. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan sekalipun itu di luar akal pikiran kami. Seringkali kami merasa tidak bisa melakukan sesuatu terhadap kesulitan atau berbagai hal pergumulan kehidupan ini. Tapi biarlah kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus dapat menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu berkatilah kami semua ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini, biarlah kami percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.